Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya, kita berjumpa lagi dalam program Sadu, Sharing Dharma Universal. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat tahun baru 2022 kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma semua. Semoga di tahun baru ini kita bisa mendapatkan lebih banyak kebahagiaan dan lebih banyak kesehatan, ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi satu topik, yaitu mengenai etos kerja. Ya, sebentar lagi kita juga akan menyambut tahun baru Imlek, ya. Ini perubahan dari katanya tahun kerbau menuju ke tahun macan, ya. Macan lambang binatang yang penuh dengan semangat dan pekerja keras. Ya, mudah-mudahan kita semua juga nantinya bisa mengikuti itu, ya. Dan dalam tahun baru ini menjadi jauh lebih sukses dari tahun sebelumnya tentunya, ya. Nah, saya ingin membagikan satu kiat yang diajarkan Buddha kepada kita, yaitu satu etos kerja Buddhis lah, ya, kita bilang seperti itu. Kita selaku umat Buddha bisa meniru apa yang diajarkan Buddha ini. Nah, apa itu? Ada 4 hal. Saya singkat menjadi untuk mempermudah kita semua untuk mengerti mengenai ini. Saya singkat menjadi CAFE, C-A-F-E, Bapak Ibu, ya. Yang pertama itu C, canda. Dalam bahasa Palinya canda, saya terjemahkan menjadi mencintai, cintai pekerjaan kita. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus mencintai pekerjaan yang kita lakukan. Tentunya, ya. Dengan kita mencintai pekerjaan yang kita lakukan saat ini, pekerjaan itu menjadi sesuatu yang menggembirakan, tidak menjadi beban dalam kehidupan kita. Ya, sehingga apa yang kita lakukan, karya-karya yang nanti kita hasilkan dari pekerjaan itu pun menjadi lebih optimal seperti itu, ya. Bapak Ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, A. A-nya itu antusias. Kalau dalam bahasa Palinya wirya. Ya, semangat. Kita harus bersemangat dalam menjalankan pekerjaan yang kita jalankan sekarang ini, ya. Jadi dengan semangat, dengan wirya, dengan ketekunan kita, maka pekerjaan yang kita lakukan sekarang ini, ya, apapun pekerjaan kita itu akan membawakan hasil yang optimal tadi, memberikan hasil dampak yang besar kepada kita, gitu, ya. Kalau kita bersemangat menjalankan, mengisi hari-hari kita dengan pekerjaan yang kita lakukan ini, maka tentunya efeknya akan jauh lebih besar, ya, ketimbang kalau kita menjalankan tadi ke pekerjaan kita ogah-ogahan, ya, sekedar hanya melewati waktu saja, gitu, ya, berbeda sekali. Jadi yang kedua adalah kita harus wirya, harus bersemangat, antusias, ya. C pertama tadi mencintai pekerjaan, yang A itu adalah antusias. Yang ketiga adalah F. F itu adalah fokus. Dalam bahasa Palinya adalah cita. Cita mungkin juga diterjemahkan sebagai pikiran, tapi dalam hal ini adalah fokus. Bapak Ibu, teman-teman semua, di dalam ajaran Buddha, kita diajarkan untuk fokus. Ya, kita tidak diajarkan untuk multitasking. Kita mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu hal, dalam satu kesempatan, gitu, ya. Kita tidak diajarkan seperti itu. Kita bahkan diajarkan untuk fokus, mengerjakan satu hal di satu momen, satu kesempatan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, apapun pekerjaan kita yang kita miliki saat ini, yang kita lakukan saat ini, kalau kita fokus pada pekerjaan itu, maka pekerjaan itu akan memberikan hasil yang lebih besar. Fokus ini mungkin kalau kita ibaratkan seperti kaca, gitu, ya, kaca fokus itu, ya. Kalau kita mungkin dulu waktu kita masih kecil, waktu kita masih jadi anak-anak remaja, kita mungkin pernah mencoba permainan itu, ya, kita menggunakan kaca, kemudian kita memfokuskan kaca itu dengan bantuan sinar matahari ke kertas misalnya, lama-kelamaan kertas itu akan terbakar.
Ya, lama kelamaan di kertas itu akan mengeluarkan api dan terbakar. Itu yang namanya fokus. Jadi kalau kita mengerjakan satu pekerjaan, fokus pada pekerjaan itu, maka akan ada hasilnya. Ketimbang kalau kita mengerjakan sesuatu belum selesai A, kita lakukan yang B, belum lagi selesai B, kita lakukan yang C, dan berpindah-pindah seperti itu ya, tidak ada fokusnya. Lebih baik kita mengerjakan satu pekerjaan di satu masa. Jadi kita lakukan pekerjaan itu dulu, nanti begitu sudah menghasilkan baru kita bisa mencoba pekerjaan yang lain. Itu yang ketiga. Jadi pertama C, kedua A, ketiga F, yang keempat E. Evaluasi. Dalam bahasa Palinya wimangsa. Jadi kalau dalam bahasa Pali itu bisa kita singkat menjadi CV kuadrat. Kalau dalam bahasa Indonesianya kita singkat menjadi KV. Evaluasi. Evaluasi ini penting Bapak Ibu teman-teman semua ya. Jadi apapun pekerjaan kita yang kita lakukan saat ini sangat penting untuk kita evaluasi. Apakah saya sudah melakukan hal yang benar? Apakah saya sudah melakukan hal yang pas terhadap pekerjaan saya itu? Dan evaluasi ini kerap kali harus kita lakukan. Ya, dan paling baik itu setiap hari kita lakukan evaluasi itu ya. Jadi setiap mungkin ya, makanya kita ada diajarkan meditasi pagi dan meditasi malam seperti itu ya. Pagi hari kita awali hari itu dengan penuh rasa syukur, dengan kebahagiaan, kemudian kita melakukan banyak aktivitas yang dengan semangat tadi ya. Nah, di malam hari kita melakukan evaluasi. Evaluasi ini penting untuk kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan selama satu hari yang sudah kita lewati itu. Jadi kita mengevaluasi diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan pekerjaan kita itu dengan cara yang benar, apakah kita melakukan kesalahan-kesalahan. Semakin cepat, semakin dini kita mengetahui kesalahan, kekurangan yang kita lakukan, semakin baiklah hasilnya. Sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik lagi keesokan harinya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, untuk melewati tahun baru yang penuh berkah ini tentunya, mudah-mudahan tahun 2022 ini akan membawa berkah kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan bagi kita semua. Dan untuk menjalankan itu kita melakukan keempat hal ini ya. Saya ulangi sekali lagi. Keempat hal ini yang disebut etos kerja itu adalah C. C yang pertama adalah cintailah pekerjaan kita. Jadi kita harus melakukan pekerjaan itu dengan penuh rasa sayang, rasa cinta gitu ya, penuh dengan passion gitu, sehingga pekerjaan kita itu menjadi sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan gitu ya. Dan yang kedua antusias, kita harus mengisinya dengan antusias, semangat, karena kata Buddha kita memang harus hidup semangat ya. Ada kata-kata di Dhammapada mengatakan bahwa daripada kita hidup ratusan tahun tapi tidak bersemangat, jauh lebih baik kita isi hidup kita satu hari dengan penuh semangat ya. Jadi Buddha mengatakan kepada kita harus mengisi kehidupan kita dengan penuh semangat. Yang ketiga yaitu F, fokus. Kita harus fokus terhadap pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita saat ini, lakukanlah dengan serius, lakukanlah dengan penuh konsentrasi, full fokus pada pekerjaan kita itu. Dan yang terakhir, kerap kita evaluasi apa sih yang sudah kita lakukan di hari ini. Adakah kekurangan? Apa mungkin kelebihan mungkin? Oh, kenapa hasilnya pada hari ini kok baik? Sementara kemarin kok kurang baik? Berarti ada sesuatu yang lebih gitu kan? Kita bisa evaluasi. Yang baik kita pertahankan, yang kurang kita perbaiki. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di waktu yang cukup singkat ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan tambahan pengetahuan kepada kita semua bahwa kita bisa mengisi tahun baru kita ini untuk kesuksesan kita di tahun baru yang terbentang masih panjang ini ya. Kita bisa mengisinya dengan apa yang tadi Buddha ajarkan kepada kita, bahwa kita bisa melakukan etos kerja tadi, yang 4 tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.